Jadi masalah anggaran saya rasa ini masalah nasional. Hampir semua kementerian juga menyesuaikan. Dan tentunya kita sebagai bagian dari pemerintah ini, ya kita juga bisa memahami bagaimana kondisi, dan tentu kita dengan anggaran yang diberikan ini, saya sudah sampaikan, dalam membangun sebuah badan siber ada 3 tadi ya. Bagaimana membangun sumber daya manusianya, bagaimana membangun tata kelola, dan bagaimana membangun teknologinya. Biasanya yang sangat mahal itu adalah membangun teknologi. Ini butuh uang yang besar. Maka saya bilang strategi kita dengan keterbatasan anggaran, kita fokus membangun sumber daya manusia. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa langkah. Kemudian juga kita membangun tata kelola ini. Artinya juga kita belum punya peraturan perundang-undangan yang harus kita kejar, dan ini kita koordinasikan terus dengan kementerian terkait. Seperti rekan-rekan kami kan pembangunan atau pembentukan sebuah peraturan itu juga melibatkan kementerian lain. Jadi, tapi juga kita berupaya melihat lah ya perkembangan dinamika ekonomi nasional, dan kita juga tetap menyarankan ke Bappenas ada mungkin anggaran-anggaran yang bisa diprioritaskan untuk BSSN. Jadi sementara saat ini, karena ini kan dinamika negara ini dengan COVID ini kan cukup tinggi ya, tinggi dinamikanya, ya tentu kemampuan kita beradaptasi, kemampuan bangsa pemerintah ini beradaptasi dengan situasi, itulah sebenarnya cara kita yang paling bagus ya untuk bisa keluar dari situasi yang sulit. Termasuk saya rasa kaitannya tadi dengan anggaran, ya, pada prinsipnya BSSN karena bagian dari pemerintah dan bisa merasakan kesulitan yang dialami, ya kita menyesuaikan dengan kebijakan yang saya katakan tadi. Dengan uang sedikit, maka kita akan prioritas di bidang pembangunan sumber daya manusia dan bagaimana tata kelola keamanan siber nasional ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kemudian sasaran siber yang bersifat sosial, ya, yang nomor 2 ini tadi intinya apa ya? Terkait dengan yang Papua yang Bapak sampaikan, aktor luar kira-kira. Jadi kalau dari ruang siber itu kan bisa kita monitor ya, kita bisa melihat itulah antara lain kita lihat bahwa serangan yang siber yang dimaksud itu tadi adalah serangan yang bersifat sosial. Ya, katakan ada 2 sifat serangan siber. Bersifat sosial ini artinya dari luar maupun dari dalam itu memberikan informasi-informasi atau bahkan hoax untuk membangkitkan ya semangat perjuangannya si ya, AKB ataupun seperti ini. Itu antara lain ya, dan berita-berita bohong sehingga ada harapan. Nah, ini serangan siber yang bersifat sosial ini tentu perlu peningkatan kesadaran, wawasan, rasa kebangsaan dari masyarakat dan pengetahuan. Jadi dulu sebenarnya kita ini mempunyai apa yang disebut wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Mengerti dan mengetahui diri sendiri dan mengerti situasi dan lingkungan luar. Jadi kalau sekarang sebenarnya di era COVID ini, coba kita lihat, dan apalagi di era digital, apapun bisa kita lihat yang ada di dunia ini. Jadi tidak perlu niru yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya kita. Itu aja sebenarnya, terutama menghadapi berita-berita hoax. Apa bedanya dunia nyata dengan dunia siber? Sebenarnya hampir dikatakan tidak ada bedanya. Kebohong justru di ruang siber itu misalnya berbohong pasti sudah dilarang agama ya, nilai-nilai agama, nilai budaya. Kalau agama Samawi, tahu kan agama Samawi ya, mereka percaya yang menyebarkan hoax pertama siapa? Yang berita hoax pertama ular ngomong sama Nabi Hawa.
dibohongi dia, kalau makan itu buah, ya kan? Tahu tidak apa-apa, ya dimakan. Jadi selalu saya katakan, hati-hati yang suka berbohong, sama dengan ular. Itu ya. Jadi ini juga perlu kita meningkatkan sebenarnya literasi budaya, karena budaya kita itu ya nilai-nilainya di situ sudah sangat bagus. Tapi jangan berarti nilai-nilai yang sudah diterima di dunia nyata terus di dunia siber tidak berlaku. Justru harus berlaku. Kalau misalnya menyampaikan ujaran kebencian, mungkin kalau di alun-alun orang-orang yang di alun-alun itu saja yang mendengar. Tapi begitu dia sampaikan itu di ruang siber, ya satu dunia ini tahu. Jadi kesadaran ini harus dididik, makanya kita dorong kerjasama dengan semua kementerian dan lembaga, terutama menghadapi yang bersifat sosial ini. Sekarang kita menghadapi, saya katakan tadi, Papua. Ada bantuan, karena bisa kita lihat Pak trafiknya, oh ini dari negara ini negara ini. Tapi bagaimanapun kita akan kembali ke diri kita, ke jati diri bangsa ini. Ya, karena memang orang siapapun di ruang siber nggak bisa kita jaga, pasti suka-suka dia yang akhirnya memang harus kembali ke jati diri bangsa. Kemudian peran cyber dalam mengatasi prostitusi. Ya, ini agak lucu juga ya, agak menarik itu. Jadi ruang siber yang saya katakan tadi itu menjadi media utama dalam rangka apa? Kejahatan tadi, ya, antara prostitusi, kemudian penipuan, kemudian juga digunakan sama teroris untuk dalam rangka mendukung merekrut orang, mendukung logistik, narkoba itu ya jual beli bisa. Nah, sekarang bagaimana mengatasi itu? Yang saya katakan tadi, kembali ke diri masing-masing dan ada hukum. Ya, sudah banyak sekali ya. Kita lihat itu di proses sama teman-teman dari kepolisian itu berapa ujaran kebencian lah dan macam-macam. Dan perlu kita sampaikan di sini, apapun yang di ruang cyber sebenarnya itu bisa ketahuan. Ini kan kesadaran. Kira dan dilihat ternyata jejak digital itu bisa dilacak. Jadi lebih bagus. Ya sudah, sesuaikan dengan norma, aturan, kita sudah mempunyai nilai ya. Nilai budaya, nilai agama, nilai berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Saya rasa itu jawabannya. Kalau untuk masalah prostitusi ya, mungkin juga ada kaitannya dengan kementerian yang membina karakter dan juga pendidikan agama. Itu Pak. Nah, dari dunia ini ada lagi ya. PR BSSN dalam menjaga data. Memang di PP 71 ya, kalau rekan-rekan baca itu ada peraturan pemerintah nomor 71. Salah satu tugas BSSN itu adalah mengamankan data strategis negara. Nah, bagaimana kita mengamankannya? Ya, kita memang harus menyiapkan tempat penyimpanan data cadang. Jadi nanti seperti teman-teman sudah ketahui, sekarang pemerintah sedang membangun pusat data nasional. Semua data ada di sana. Tapi kan semua data di sana tidak seluruhnya serta-merta itu bersifat strategis. Nah, ada data-data yang bersifat strategis itu kita amankan. Amankannya di mana? Ya kita siapkan versinya. Kita amankan, kita dalam hal ini ada kaitannya dengan kriptografi. Kita siapkan. Demikian juga nanti saya bilang masalah di ibu kota negara. Kenapa BSSN harus segera membangun di sana kantor maupun data diarsinya? Karena data-data dari terutama dari smart city itu kan harus kita amankan. Jadi bersamaan dengan pembangunan IKN, ya BSSN juga membangun itu.
Itu ya, terima kasih ini atas pertanyaannya. Silakan mungkin masih ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya karena waktu kita terbatas, dua saja ya, Mas yang di depan sama Mbak Nia yang kita kenal baik dari Kompas. Jadi jujur saya Atim dari TNI Indonesia terkait BSN menghadapi pemilu perannya seperti apa? Peran cyber menghadapi pemilu yang akan datang. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Terima kasih. Selamat siang. Saya Nia dari Harian Kompas, Pak. Saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama melanjut soal penjelasan tentang pembangunan keamanan siber di IKN tadi, Pak. Tadi kan Bapak sudah jelaskan akan ada pembangunan SDM gitu ya. Kemudian juga ada pembangunan lain yang terkait dengan perangkat teknologi. Nah itu rencananya akan seperti apa gitu Pak, strategi pembangunannya, kemudian tahapannya seperti apa, sekarang sudah ada di tahap apa gitu. Terus yang kedua soal serangan cyber di Papua yang tadi Bapak sebut, Bapak menyebutkan aktornya lebih banyak berasal dari luar negeri gitu ya. Nah ini kalau dari pantauan BSSN dilakukan apa secara organik atau terorganisir ya Pak? Nah, terus yang ketiga ini Pak, berkaca dari maraknya peretasan dan kebocoran data gitu ya Pak yang kerap terjadi di Indonesia, BSSN juga 3 bulan terakhir tercatat ada 2 kali peretasan gitu Pak. Ini ke depan penguatan seperti apa yang dilakukan dari BSSN untuk internal maupun juga sistem keamanan cyber nasional di lembaga-lembaga negara. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak bisa ditanggapi. Ya. Baik, terima kasih tadi menghadapi pemilu ya. Ya, wah. Apapun program pemerintah, ya kita kan bagian dari pemerintah. Ya kita selalu mendukung dan tentu dari sisi keamanan siber, ya kita melihat dan berkoordinasi dengan yang membangun, terutama dengan tim itu. Kita selalu saya katakan tim info membangun atau dengan teman-teman dari luar lain, BSSN mengamankan. Ya. Jadi kita selalu apapun acara pemerintah ya kita mendukung sepenuhnya. Yang paling dekat ini yang kita laksanakan beberapa hari ke depan itu ada acara IIT ya, di Bali. Itu kita harus mengamankan juga. Itu kan semua delegasi dari parlemen ya, dari negara di dunia ini hadir di sana, dan kita sebagai tuan rumah tentu dari sisi badan siber sudah kami bersama-sama di sana dan sudah melakukan data. Demikian juga program pemerintah atau katakanlah nanti G20 dari sekarang dan nanti di sana kita juga sudah melakukan langkah-langkah persiapan dan bagaimana safety-nya nanti. Ini sekali lagi saya katakan koordinasi itu mutlak. Karena apa? Yang membangun sistem elektronik itu kan lembaga atau kementerian lain. Jadi kita melaksanakan. Demikian juga menghadapi pemilu sudah biasa kita melakukan pengamanan pemilu. Entah kapan pun mau dilaksanakan, BSSN ya siap mengamankan. Ya. Entah kapan dan perangkat teknologi bertahap untuk pembangunan IKN-nya. Jadi kita berharap mulai tahun ini, karena kita sudah siapkan perangkatnya di Sentul, smart city-nya ada di Sentul, online-nya juga ada di Sentul. Kemudian ini akan kita koordinasi dengan kementerian. Orang-orang atau sumber daya manusia nanti yang diproyeksikan untuk mengawasi cyber security-nya itu siapa, ya kita akan latih mereka. Bisa mereka kita undang di Sentul karena kita punya sarana di sana, prasarana untuk menginap dan sebagainya dan fasilitas. Tapi juga sistem kita ini juga bisa secara online. Jadi ini upaya-upaya kita. Jadi
memang akan bertahap ya. Saya pikir mulai tahun ini juga sumber daya manusia ini sudah harus disiapkan, ya harus disiapkan. Tidak bisa setelah pembangunan fisik jadi baru dilaksanakan pembangunan budaya. Ini secara bersamaan, ya simultan, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi termasuk perangkat teknologi. Nah, perangkat teknologinya ini juga makanya ini kita sudah terus berkoordinasi dengan Bappenas juga. Jadi bicara masalah teknologi ini memang ada kaitannya dengan negara ini. Sehingga memang kita akan prioritas, ya prioritas pembangunan BSSN bagaimana mendukung IKN. Ini ya, dan kita berkoordinasi terus dengan Bappenas dalam hal ini. Kemudian ada tadi pertanyaan serangan siber aktor berasal dari apa ini? Jadi memang aktornya ini ya kita kan tahu selalu siapa sih aktornya di luar negeri masalah Papua. Veronica Kuman, ya. Terlihat, ya kan? Itu contoh. Belum lagi yang ada di Inggris. Nah, tentu ya kita kan berkoordinasi dengan Pemlura. Bagaimana untuk mengatasinya, tahu dengan aparat keamanan, BIM dan sebagainya. Karena apa? Memang dia di sana, tapi informasi hoax, berita-berita bohong yang dikirim, ini kan tidak bagus ya. Dan ini bisa menjadi ancaman bagi kita. Dan memang ya saya menyarankan ya, kita sebagai bangsa gitu, ya kita kan negara yang besar. Dan kita harus berani juga menyampaikan. Dan ini kita sudah sampaikan juga dengan kita kan punya hubungan ini juga dengan negara-negara seperti Australia, negara-negara lain. Tolong saling menghormati, ya. Tolong saling menghormati. Jangan dari negara di negara Anda dipelihara itu, walaupun mungkin undang-undangnya beda, ya kan? Apakah etis, misalnya kita pelihara orang-orang juga yang mengancam negara lain? Ini PR kita bersama. Dan karena nyata dia untuk mana-mana ya macam-macam lagi itu secara sosial yang saya katakan tadi, ya. Kemudian apa lagi ya? Penguatan BSSN. Jadi ini saya bilang BSSN ini Perpres tahun 2017. Dulu Lemsanek ditambah dengan Direktorat Pengamanan Informasi dari Keminfo dengan edisi. Dulu BSSN memang jago di kripto, tapi kriptonya adalah bersifat offline. Nah inilah yang kita switch. Sekarang bagaimana keamanan informasi yang bersifat online. Ya, saya katakan tadi kita memperbaiki kurikulum, kita memperbaiki sistem pengajaran dan sebagainya. Kemudian kita ke dalamnya, terus terang aja. Kita semua, selalu saya katakan, saya ini kan tentara ya, dulunya. Jadi memang saya tidak mau ada hal-hal yang katakanlah di tentara itu hanya ada kesalahan, ada sanksi. Itu salah satu upaya. Tapi juga membenahi sumber daya manusia, melatih mereka, memberikan kesadaran seperti yang disampaikan Pak Budiono. Kalau ada patung itu, ada tulisan di situ, kehilangan satu orang itu bisa menimbulkan masalah besar. Nah, memang di ruang siber itu tidak boleh. Keinginan kita begitu. Nah, jadi kita terus, kita tingkatkan terus, kemudian upaya-upaya lainnya, koordinasi dengan semua instansi
Karena sekarang ini kan badan siber ini sudah ada di Kemhan, ada di BIN, ada di TNI, ada TNI Angkatan Darat. Padahal kemarin juga saya baru koordinat dengan Panglima TNI, kemudian saya baru ketemu dengan Kasat. Itu kan kemarin ada masalah apa itu? Saudara yang bernama waktu api itu, ya, itu semua perlu literasi memang. Dan iya, ya saya sampaikan, kami punya program, biasanya di Pak Anton ini program literasinya untuk memberi kesadaran keamanan informasi. Dan khusus untuk masalah apa yang disampaikan Pak Jokowi, tentunya ya benar. Tidak ada, kalau sudah itu keputusan politik negara, bukannya mau diperdebatkan. TNI dan di BSS saya sudah sampaikan kepada teman-teman, ini ada waktu. Tidak ada. Kita ini bagian dari pemerintah. Kita ini mengamankan kebijakan politik negara. Ketika ditentukan seperti IKN, itu kan sudah kebijakan politik negara. Ya dukung. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Bukan lagi waktunya diskusi. Nah, bagi tentara sebenarnya ada istilah subordinasi. Nah, saya tidak ingin, saya hanya khususnya BSSN, saya bilang tidak ada. Jelas, kita ini mengamankan ruang siber, tapi jangan malah kita yang membuat situasi di ruang siber tidak nyaman. Itu upaya-upaya kita. Nah, apa itu kebocoran data-data di Indonesia ya? Itu yang saya bilang. Jadi sistem elektronik yang ada begitu banyak, ribuan. Ya, kembali ke undang-undang ataupun Perpres 71, setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab. Analognya begini. Rekan-rekan kita Kepolisian Republik Indonesia itu kan menjaga ketertiban masyarakat. Benar kan? Tapi kan bukan berarti ada nanti orang mabuk, tabrakan, terus polisi yang disalahkan. Dia yang bersangkutan, ada stratanya. Sama ini. Jadi kalau itu sistem elektronik yang ada di lembaga itu yang diserang karena tidak handal, ya tanggung jawab dari yang terlibat di situ. Tentu kami negara hadir itu dalam rangka membantu, ataupun kalau memang itu harus diselesaikan secara hukum ya mengarahkan ke itu. Jadi pemahaman ini yang saya katakan tadi, pemahaman hidup dan kehidupan di ruang siber itu sebenarnya sama dengan kehidupan di dunia nyata. Justru di sana kita harus lebih waspada. Itu aja saya rasa, teman-teman. Terima kasih.